emang licin ya, licin banget. Halo teman-teman, sampai jumpa kembali di channel saya. Di video kali ini saya bersama adik saya mau mendaki ke Gunung Gede Pangrango, 2 puncak sekaligus. Setelah persiapan, beres-beres dan packing ulang kembali semua perlengkapan, kami pun mulai bergegas menuju pos Simaksi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat registrasi pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas ya. Dan sekarang tepatnya sekitar pukul 5:50. Loket registrasinya belum buka ya. Sekitar pukul 6 pagi, kami pun memulai pendakian dengan melewati trek batu yang tersusun rapi. Setelah trekking kurang lebih 30 menit dari pos Simaksi tadi, kami pun menjumpai pos pertama, yaitu pos Tarengtong. Dari pos Tarengtong, kami pun melanjutkan trekking dan berencana istirahat di pos berikutnya, yaitu Telaga Biru. Setelah trekking kurang lebih 30 menit dari pos Tarengtong tadi, akhirnya kami pun sampai di Telaga Biru. Dan di sini kami pun beristirahat dan sarapan sambil menikmati indahnya suasana pemandangan di tempat ini. Sekitar pukul 8:30, kami pun melanjutkan trekking kembali menuju spot berikutnya, yaitu Rawa Gayonggong. Setelah melewati trek yang belum terlalu nanjak, seperti halnya trek dari pos Simaksi menuju Telaga Biru tadi, akhirnya kami pun sampai di Rawa Gayonggong dengan waktu tempuh sekitar 30 menit ya. Dari Rawa Gayonggong, kami pun melanjutkan trekking kembali menuju spot berikutnya, yaitu pos Panyangcangan. Selamat datang persinggahan Panyangcangan. Trek dari Rawa Gayonggong menuju pos Panyangcangan ini masih sama seperti trek sebelumnya ya, belum terlalu nanjak. Ke Curug Ciberem dulu Mang, lanjut Pangrango. Ke Curug dulu ya, santai karena kita pendakian 3 hari 2 malam. Sekarang kita posisi berada di pos Panyangcangan.
Di pos Panyangcangan ini merupakan persimpangan atau percabangan jalur menuju Curug Ciberem juga atau air terjun Ciberem. Tepatnya ke sebelah kanan. Dan kita mau ke air terjun Ciberem dulu ya. Dari pos Panyangcangan, kami pun memutuskan untuk mengunjungi salah satu spot yang menurut saya sangat sayang untuk dilewatkan ketika kita mendaki Gunung Gede Pangrango via Cibodas, yaitu Curug Ciberem. Trek dari pos Panyangcangan menuju Curug Ciberem ini cenderung sangat landai ya, dengan waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 15 menit. Setelah puas menikmati indahnya Curug Ciberem, sekitar pukul 11 siang, saya pun melanjutkan trekking kembali menuju spot berikutnya, yaitu Rawadenok 1. Trek dari pos Panyangcangan menuju Rawadenok 1 kini sudah agak terjal ya, dengan batuan-batuan tajamnya yang lebih besar-besar dan tidak tersusun rapih, berbeda dengan trek sebelumnya. Rawadenok 1 guys. Setelah trekking kurang lebih 1 jam dari pos Panyangcangan tadi, akhirnya sampai juga kami di Rawadenok 1, dan di sini kami beristirahat dan juga makan siang. Setelah beristirahat dan makan siang, sekitar pukul 12:30, kami pun melanjutkan trekking kembali menuju spot berikutnya, yaitu Rawadenok 2. Rawadenok 2 guys. Setelah trekking kurang lebih 20 menit dari Rawadenok 1, akhirnya kami pun sampai di Rawadenok 2. Istirahat dulu apa lanjut Mang? Lanjut. Ayo. Dari Rawadenok 2, kami pun memutuskan untuk langsung melanjutkan trekking dan beristirahat di pos selanjutnya, yaitu Batu Kukus 1. Shelter Batu Kukus 1 guys. Kumaha Mang, istirahat apa lanjut? Istirahatnya. Tadi itu istirahat tadi di Rawadenok 2. Ayo. Setelah beristirahat sekitar pukul 2 siang,
kami pun melanjutkan trekking kembali menuju spot berikutnya, yaitu shelter Batu Kukus 2. Sampai di sini, trek masih sama ya, seperti trek dari pos Panyangcangan ke atas tadi. Paling yang membedakannya, semakin ke atas, semakin agak curam ya tanjakan-tanjakannya. Setelah trekking kurang lebih 15 menit dari shelter Batu Kukus 1 tadi, akhirnya kami pun sampai di shelter Batu Kukus 2. Shelter Batu Kukus 2 guys. Kita lanjut gaspol aja karena terlalu banyak istirahat tadi. Misi. Karena terlalu santai dan banyak istirahat terlalu lama di pos-pos sebelumnya, sedari shelter Batu Kukus 1, kami pun tancap gas dan tidak beristirahat lagi, mengingat target spot camping kami yaitu kandang badak, jaraknya masih sangat jauh dan hari pun sudah semakin sore. Oke teman-teman, setelah trekking kurang lebih 15 menit dari shelter Batu Kukus 2, akhirnya sampai juga kita di Batu Kukus 3 ya. Dan di sini juga kita mau langsung lanjut lagi ke spot selanjutnya. Yuk. Setelah trekking kurang lebih 30 menit dari Batu Kukus 3, kami pun sampai di pos air panas 1. Dari pos air panas 1 ini, kami pun melanjutkan trekking dengan melewati aliran sungai air panas alami yang airnya lumayan panas banget dan batuan-batuan untuk pijakannya sangat licin, serta diapit tebing dan jurang di kedua sisinya. Kita pun perlu ekstra berhati-hati ketika melewati trek ini. Hati-hati mang, licin ya, licin banget. Setelah melewati trek air panas yang cukup menegangkan tadi, sekitar 15 menit dari pos air panas 1, kami pun sampai di pos air panas 2 atau biasa juga disebut shelter air panas 2. Di shelter air panas 2 ini, tempatnya lebih nyaman ya dibanding trek air panas sebelumnya. Di sini terdapat tempat berendam air panas, yang mana apabila kita melewati tempat ini dan ingin bersantai sejenak untuk berendam air panas terlebih dahulu, bisa banget ya.
Karena hari sudah semakin sore dan kabut pun sudah mulai turun, kami pun bergegas melanjutkan trekking kembali menuju spot berikutnya, yaitu Pos Kandang Batu. Pos Kandang Batu ini merupakan area camping pertama yang direkomendasikan ketika kita kehabisan tenaga ataupun kemalaman untuk melanjutkan pendakian menuju area camp favoritnya, yaitu Pos Kandang Badak. Pos camp area. Oke teman-teman, setelah trekking kurang lebih 15 menit dari shelter air panas tadi, akhirnya sampai juga ya kita di camp areanya Kandang Batu. Dan kita mau lanjut langsung ke pos selanjutnya. Sekitar pukul 4 sore, kami pun bergegas melanjutkan trekking kembali menuju spot berikutnya, yaitu air terjun Pancaweleh dan juga Pos Pancaweleh. Waktu yang kami tempuh dari Pos Kandang Batu tadi menuju air terjun Pancaweleh ini sekitar 15 menit ya. Di sini kami bersantai sebentar mencuci tangan dan mencuci muka untuk sekedar menikmati segarnya air terjun ini dan lalu melanjutkan trekking kembali menuju Pos Pancaweleh. Setelah trekking kurang lebih 20 menit dari air terjun Pancaweleh tadi, akhirnya kami pun sampai di Pos Pancaweleh. Pos Pancaweleh teman-teman. Kita langsung bablas aja langsung ke Kandang Badak karena udah turun kabut. Takut kemalaman juga. Setelah trekking kurang lebih 45 menit dari Pos Pancaweleh tadi, akhirnya kami pun sampai di pos camp area Kandang Badak. Halo. Pos camp area Kandang Badak teman-teman. Sekitar pukul setengah 6 sore, alhamdulillah kita sampai di pos camp area Kandang Badak. Dan wow, luar biasa. Spot untuk mendirikan tendanya sangat penuh banget ya. Dan kita mau berusaha nyari spot untuk mendirikan tenda. Yuk. Oke teman-teman, setelah mencari-cari spot untuk mendirikan tenda, akhirnya kita dapat ya.
walaupun dalam kondisi full banget ya di kandang badak ini, di camp area kandang badak ini, kita nyempil aja di antara tenda-tenda yang lain. Dan agenda sekarang kita mau masak, makan, dan istirahat buat persiapan besok summit menuju puncak Pangrango dulu. Yuk. Halo, selamat pagi teman-teman. Di hari kedua ini rencananya kita mau summit ke Gunung Pangrango terlebih dahulu ya. Karena kita ngambil pendakian 3 hari 2 malam, jadi agak santai ya. Rencananya kita mau summit sekitar paling telat jam 8-an lah. Dan sekarang kita mau sarapan simple dulu, seduh energen sama roti kayaknya ya. Di pagi hari, sebelum melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Pangrango, kami pun menyempatkan diri untuk sarapan terlebih dahulu untuk mengisi tenaga, mengingat trek yang akan kita lewati sangat berat ya. Sekedar informasi untuk teman-teman yang belum tahu, di pos camp area kandang badak ini, selain tempatnya lebih dekat menuju puncak dibanding camp area sebelumnya, di sini fasilitasnya juga cukup lengkap ya, seperti halnya mata air, musola, toilet, dan juga warung tersedia di tempat ini. Oke teman-teman, sekarang sekitar pukul 7:45 kita mau OTW summit ya ke puncak Gunung Pangrango. Yuk gaskeun. Yuk gas. Sekitar 5 menit dari camp area kandang badak tadi, kami pun menjumpai percabangan jalur yang mana arah lurus ke atas selalu belok kiri merupakan jalur menuju puncak Gunung Gede, dan arah ke kanan merupakan jalur menuju puncak Gunung Pangrango. Dan di sini kami mengambil jalur ke arah kanan karena tujuan kami kali ini ke puncak Gunung Pangrango dulu ya. Trek menuju puncak Gunung Pangrango ini sudah sangat berbeda ya dengan trek yang kami lewati kemarin yang didominasi oleh trek batuan tajam dan terjal. Kini treknya merupakan trek tanah berakar yang tak kalah terjal, dan tak jarang juga kita harus melompati, menunduk, bahkan sedikit merangkak untuk melewati trek yang banyak terhalang oleh pohon tumbang.
Treknya rimbun banget guys, tapi enak sih, sejuk. Puncak guys. Gimana Mang? Oke teman-teman, setelah trekking kurang lebih 4 jam dari Camp Area Kandang Badak, akhirnya alhamdulillah sampai juga kita di puncak Gunung Pangrango ya. Luar biasa pokoknya. Dari puncak Gunung Pangrango, kami pun melanjutkan trekking kembali menuju spot berikutnya, yaitu Lembah Mandalawangi. Trek menuju Lembah Mandalawangi ini sangat landai dan lebih cenderung sedikit menurun ya. Setelah trekking kurang lebih 10 menit dari puncak Gunung Pangrango, akhirnya saya pun sampai di Lembah Mandalawangi dengan disambut indahnya hamparan bunga edelweiss yang menyala dan bermekaran. Sesampainya di Lembah Mandalawangi ini, kami pun bersantai, mengabadikan momen, dan tak lupa juga makan siang tentunya. Makan apa kita guys di alun-alun Mandalawangi? Biasa, simpel. Mie, goreng telur, jangan lupa mentimun sama buah kaleng.
Di alun-alun Mandalawangi ini terdapat mata air juga ya. Meskipun tidak sebanyak dan sederas di camp area Kandang Badak, tapi cukuplah untuk kebutuhan para pendaki. Asal kita rawat dan jangan dicemari ya. Selamat pagi teman-teman. Sepulang dari puncak Gunung Pangrango kemarin, kami gak sempat mendokumentasikannya ya, karena terhambat hujan yang cukup menyulitkan dan membuat kami terpaksa bermalam lagi di Kandang Badak. Walaupun target awalnya di malam kedua, sepulang dari puncak Gunung Pangrango, kami akan camping di puncak Gunung Gede atau alun-alun Surya Kencana. Sarapan dulu kita guys. Posisi masih di Kandang Badak. Mantap, berantakan banget guys. Setelah sarapan, kami pun langsung bergegas membongkar tenda dan mempacking ulang semua perlengkapan dan melanjutkan kembali pendakian menuju spot berikutnya, yaitu puncak Gunung Gede, lalu kemudian turun via jalur Putri. Oke teman-teman, di hari ketiga atau hari terakhir kita di Gunung Gede Pangrango ini, sekarang kita mau summit ya ke puncak Gunung Gede. Untuk selanjutnya turun lewat jalur Putri. Yuk. Dari persimpangan ini, yang sebelumnya kemarin kami belok kanan ke arah puncak Gunung Pangrango, sekarang kami lanjut lurus ke atas menuju arah ke puncak Gunung Gede. Di awal, trek dari Kandang Badak menuju puncak Gunung Gede, menurut saya, treknya bisa dibilang merupakan perpaduan antara kedua trek berbeda yang kemarin kita lalui, yaitu trek tanah berakar dan juga batuan. Oke teman-teman, setelah trekking kurang lebih 1,5 jam dari camp area Kandang Badak tadi, akhirnya sampai juga ya kita di Tanjakan Rante. Dan di sini kita istirahat minum sebentar. Untuk selanjutnya kita gas lagi. Yuk.
Setelah istirahat, kami pun melanjutkan trekking kembali menuju puncak Gunung Gede yang kini sudah dihadapkan dengan trek yang berbeda, yaitu trek pasir dan kerikil. Ciri khasnya trek pendakian gunung berapi pada umumnya ya. Gimana? Segini mah mantap. Oke teman-teman, setelah trekking kurang lebih 4 jam dari camp area Kandang Badak tadi, alhamdulillah ya sampai juga kita di puncak Gunung Gede. Walaupun dalam keadaan cuaca berkabut. Mantap. Setelah puas menikmati suasana di puncak Gunung Gede, kami pun lanjut turun ke alun-alun Surya Kencana untuk kemudian turun lagi ke basecamp Via Putri. Waktu yang kami tempuh dari puncak Gunung Gede menuju alun-alun Surya Kencana ini sekitar 30 menit ya. Dan dikarenakan kami kehabisan baterai hampir di setiap peralatan elektronik yang kami bawa, cerita pendakian ini kami cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah support.
Sampai jumpa di video selanjutnya.